Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Tayyib ayuhal ikhwah sekalian, kaifa halukum jami'an. Ya, di pagi hari yang berbahagia ini ya Allah masih mengaruniakan kita nikmat iman, Islam, mengenal sunnah ala manhaj salaf, ya, serta memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa melanjutkan pembelajaran nahwu secara online. Salawat beriring salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang ini. Baik, pada pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, ya, yakni tentang al-mulhaq, ya, mulhaq tambahan, ya. Nah, lihat sini. Bahasannya adalah al-adadu al-murattabu, bilangan bertingkat. Nah, lihat. Mudzakkar, muannas. Lihat ya, mudzakkar, muannas. Bilangan bertingkat itu adalah bilangan yang menunjukkan posisi, bukan lagi bilangan yang menunjukkan jumlah. Itu maksud bilangan bertingkat, posisi pertama, kedua. Nah, itu kan menunjukkan tempat, ya, menunjukkan posisi, ya. Itu maksudnya. Nah, jadi ini tinggal antum hafalkan saja, ya. Jadi kalau satu, ya, tinggal satu misalnya kelas pertama, ya. Kelas pertama, al-faslu al-awwalu. Kalau bendanya itu mudzakkar, maka adat murattabnya itu untuk yang pertama antum gunakan al-awwal. Kalau bendanya, ya, itu berbentuk muannas, maka antum gunakan al-ula. Jadi misalnya al-kitabul awwalu. Nah, kemudian al-ulanya kita buat contoh at-tilmizatul ula, murid perempuan pertama. Nah, begitu juga seterusnya, bisa antum aplikasikan al-kitabus tsani, at-tilmizatus tsaniyah, al-kitabus tsalis, at-tilmizatus tsalisah, begitu seterusnya. Nah, untuk ke-11, nah lihat sini al-hadiyah asyara, al-hadiyata asyrata. Nah, jadi ini tinggal antum hafalkan saja, ya. Nah, as-saniyah asyara, as-saniyata asyrata, as-salisa asyara. Nah, untuk bilangan 13, ya, ini dia tidak lagi sama dengan pembahasan adat. Kalau adat kemarin kan, misalnya 13 buku kita bilang, ya, salasata asyara kitaban, salasata asyara kitaban. Nah, di situ maksudnya kan kata kitab, bentuknya mudzakkar. Maka pada adatnya, ketika adatnya itu yang berbentuk bilangan, dia bentuknya adatnya itu yang berbentuk satuan seperti kata 3 di situ, maka bentuk adat yang satuan itu kita katakan dia berbentuk muannas, sedangkan yang adat puluhan berbentuk mudzakkar, ya. Nah, lihat yang pada kata salah satanya di situ, itu maksudnya bilangan satuan. Asyara itu bilangan puluhan. Paham? Nah, ma'dudnya itu kata kitab. Maka saya ulangi sekali lagi biar antum lebih paham. Pada kata 13 buku, salasata asyara kitaban, ma'dudnya adalah kata kitab. Adatnya adalah pada kata salasata asyara. Kata salasatanya itu adalah adat yang bentuknya satuan, kata asyaranya adalah adat yang bentuknya puluhan, ya. Nah, sekarang kalau dia al-adad al-murattab, ketika antum mengatakan buku ke-13,
ya, adatnya itu muzakkar, enggak ada namanya adatnya itu muannas muzakkar, enggak ada lagi. Maka as-salisa asyara, as-salisata asyrata, ar-rabi'a asyara. Lihat, as-salisa dan kata ar-rabi'a itu muzakkar atau muannas? Muzakkar. Asyaronya setelah kata as-salisa kan kata asyara. Asyaronya itu muzakkar atau muannas? Muzakkar. Asyaronya pada setelah kata ar-rabi'a asyara, asyaronya muzakkar atau muannas? Muzakkar. Maka pada adat al-murattab tidak lagi menggunakan kaidah pada al-adat yang biasa. Jadi kalau ma'dudnya itu muzakkar, maka adatnya muzakkar untuk al-adat al-murattab. Ingat, digarisbawahi ya, bukan adat yang biasa. Nah, jadi kita katakan ya, murid perempuan ke-13, at-tilmizatu as-salisata asyrata. Nah, as-salisata muannas, asyrata muannas. Ya, jadi ini udah lebih mudah dari kaidah yang pertama, adat yang di awal. Ini lebih mudah. Ya. Nah, sampai at-tasi'a asyara, at-tasi'ata asyrata. Lihat di sini kalimat di bawahnya. Untuk bilangan ke-20 ke atas digunakan bilangan-bilangan seperti biasa. Al-baitul isyruna, al-baitul mi'atu wal arba'una. Rumah yang ke-20, rumah yang ke-140. Afwan, saat minum dulu bentar ya. Lihat, gabungan puluhan dan satuan dari bilangan bertingkat seperti berikut. Al-hadiyatu wal ishruna, al-hadi wal ishruna. Ya, ini kayaknya kebalik ya. Ini kayaknya kebalik. Kata al-hadiyatu wal ishruna ini harusnya muannas. Al-hadi wal ishruna ini harusnya muzakkar. Ya, yang misalnya kita bilang ya, rumah yang ke-21, al-baitu al-hadi wal ishruna, sekolah yang ke-21, al-madrasatul hadiyatu wal ishruna. Nah, paham? Nah, oke. Jadi ini bisa dibilang ini kebalik sebenarnya. Ya, kemudian as-saniya wal ishru wassalasun, yang ke-32, as-saniyatu wal wassalasun, ar-rabi'u wal khamsun. Ya, ini harusnya muzakkar semua. Yang di kolom muannas ini harusnya muzakkar, sedangkan yang di kolom yang muzakkar ini harusnya muannas ya. Baik. Akhiran bilangan tingkat ke-11 sampai ke-19 tidak mengalami perubahan seperti di rumah yang ke-11, fil baitil hadiyah asyara. Ya. Nah, fil baitil hadiyah asyara. Jadi maksudnya enggak mengalami perubahan itu baris-baris pada adatnya. Semuanya baris atas, sama kayak di pembahasan adat untuk 11 sampai 19. Paham ya? Nah, baru di bawahnya fil madrasati salisati asyrota. Ini salah. Fil madrasati salisata asyrota. Itu harusnya. Ini buku salah cetak. Ya. Nah. Baik, sekarang kita masuk ke judul yang selanjutnya. Baik. Ad-darsul awwalu, pelajaran yang pertama. Ini sebenarnya udah masuk ke semester 2 pelajarannya. Namun nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih cepat selesainya. Lihat. Fi'lun madin wa fa'ilun. Fi'lun madin wa fa'ilun. Ya, situ. Al-amsilah, subjek dan predikat, ya. Subjek dan predikat. Oke. Al-amsilah, contoh. Ja'a rajulun, raja'at tilmidhu, hadaratil ustadzatu, jalasat
Fatimatu, shallal muslimuna, zahabat muslimatun. Ya, insyaallah antum udah tahu artinya ya, jadi nggak perlu saya jelaskan lagi. Oke, kalau nggak tahu saya artikan aja lah ya. Jaa itu datang, roja'a itu pulang, hadarat itu datang juga, jalasat duduk, sholat itu sholat, zahabat itu pergi. Nah, keterangan fi'il madhi. Ya, fi'il madhi dalam bahasa Indonesia berarti kata kerja yang menyatakan waktu lampau. Ini udah antum tahu. Kalimat yang diawali dengan fi'il madhi atau kalimat yang subjeknya terdiri dari fi'il madhi disebut jumlah fi'liyah atau kalimat verbal. Ya, saya ulangi. Kalimat yang diawali dengan fi'il madhi atau kalimat yang subjeknya terdiri dari fi'il madhi disebut jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah itu ya memang jumlah yang dia diawali dengan fi'il, nggak peduli fi'il madhi atau fi'il mudhari, ya sebenarnya sama aja. Yang penting kalau kalimat itu diawali dengan fi'il, maka kalimat itu jumlah fi'liyah atau kalimat verbal bahasa Indonesianya. Baik, lanjut. Apabila subjek atau fa'il dalam jumlah fi'liyah terdiri dari isim mudzakkar, maka fi'il madhinya berupa mufrad, mudzakkar, ghaib. Apabila fa'il dalam jumlah fi'liyah terdiri dari isim mudzakkar, apa itu fa'il? Pelaku. Maka fi'il madhinya berupa mufrad, mudzakkar, ghaib. Maka fi'il madhinya berupa mufrad, tunggal, mudzakkar, laki-laki, ghaib, orang ketiga. Kalau nggak paham nanti saya jelaskan. Dan bila fa'ilnya terdiri dari isim muannas, bila pelakunya perempuan, maka fi'il madhinya berupa mufrad, muannas, ghaibah. Ya. Nah, ini nantilah saya jelaskan ya. Insyaallah antum udah paham sebenarnya. Contoh misalnya ya, jaa. Boleh nggak misalnya saya bikin jaa Zainabu, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, alasannya kenapa? Karena jaa itu untuk satu orang. Oke, Zainab satu orang nggak? Iya, oke. Ya. Mufrad, mudzakkar nggak dia Zainab itu? Dia muannas, maka dia nggak bisa pakai kata jaa. Ya. Dia ghaibah atau ghaib, dia ghaibah, dia orang ketiga perempuan. Nah, maka jaa nggak bisa ditempelkan pada kata jaa. Yang boleh jaa Zaidun, boleh. Itu maksud dari kalimat yang nomor 3 tadi. Jaa fi'il madhi. Ya, Zaidun fa'ilnya, pelakunya. Zaidun itu satu orang, dia mudzakkar, dia mufrad, satu orang. Ya, dia mudzakkar, dia laki-laki, Zaidun, dan dia ghaib, dia orang ketiga laki-laki. Paham maksudnya? Itu dia maksudnya ya. Jadi jangan bingung dengan nomor 3 itu. Yang nomor 4. Perhatikanlah ya contoh-contohnya pada skema di bawah ini. Jaa rajulun ya. Fa'ilnya terdiri dari isim mudzakkar. Contoh jaa rajulun. Jaa fi'il madhi, rajulun fa'il. Yang B, fa'ilnya terdiri dari isim muannas. Hadarat al-ustadzatu. Nah, ini kan sama kayak yang saya jelaskan tadi kan? Ya. Hadarat fi'il madhi, al-ustadzah fa'il. Nah, nomor 5. Perbedaan antara fi'il madhi mufrad muzakkar ghaib dengan fi'il mudhari mufrad muannas ghaibah ialah adanya ta ta'nis pada akhir fi'il madhi mufrad ghaibah. Ya udah gampang kayak tadi kan yang Ustaz bilang tadi. Jaa Zaidun. Nah, jaat Zainabu. Nah, kalau dia mau perempuan maka dia menggunakan ta ta'nis, ta yang baris sukun. Kalau fa'ilnya itu muannas, maka fi'il madhinya dia mendapatkan tambahan ta ta'nis namanya. Paham? Nah, itu dia. Mufrad, mudzakkar, ghaib, mufrad, muannas, ghaibah.
Jaa ja'an, roja'a roja'a roja'at, hadara hadaran. Udah gampang kan? Nah, itu dia. Jadi kalau untuk perempuan tinggal tambahkan ta ta'nis saja di belakangnya. Paham nih? Nah, taib. Ya, lihat dulu. Nah, taib. Lihat sini. Sekalipun fa'il terdiri dari isim jamak, lihat sini. Sekalipun fa'il terdiri dari isim jamak atau kata benda jamak, tetapi fi'il madhinya tetap berbentuk mufrad. Nah, bila fa'ilnya isim jamak muzakkar, maka fi'il madhinya mufrad muzakkar ghaib. Dan apabila fa'ilnya isim jamak muannas, maka fi'il madhi terdiri dari mufrad muannas ghaibah. Perhatikanlah contoh pada skema di bawah ini. Nah, antum tengok sini. Ja'a rojulun. Rojulun itu artinya apa? Seorang laki-laki. Ja'a. Ya, lihat. Ja'a fi'il madhi. Rojulun fa'il. Lihat sini. Ja'a mufrad. Satu orang. Mudzakkar. Laki-laki. Ghaib. Orang ketiga. Rojulun isim mufrad satu mudzakkar laki-laki. Jelas. Nah, itu kalau dia rojulun. Sekarang lihat ini kalau dia mudzakkar, afwan. Lihat yang muannas sekarang. Hadarat al ustadzatu. Hadarat fi'il madhi mufrad satu orang muannas perempuan, ghaibah perempuan. Muannas itu perempuan, ghaibah itu orang ketiga perempuan. Al ustadzatu isim mufrad muannas. Sekarang lihat yang di bawahnya. Shalla al muslimuna. Shalla fi'il madhi. Al muslimuna fa'il. Lihat. Shalla itu bentuknya mufrad, mudzakkar untuk laki-laki, ghaib satu orang laki-laki. Lihat fa'ilnya al-muslimuna. Al-muslimuna itu fa'ilnya. Lihat di sini. Fa'ilnya isim jamak. Jamak mudzakkar laki-laki. Fa'ilnya walaupun jamak di sini mudzakkar, kalau dia walaupun fa'ilnya itu isim jamak yang bentuknya mudzakkar, maka fiilnya tidak harus jamak. Fiilnya tetap yang mufrad mudzakkar ghaib. Paham antum? Ini kalau shallanya di depan. Kalau fiilnya lebih dulu disebutkan. Adapun jika dibalik al-muslimunanya di awal, maka fiilnya enggak boleh lagi shalla, tapi shallu. Paham sejauh ini? Nah, jadi ini kaidah berlaku apabila fiil duluan baru fa'ilnya. Jadi kaidahnya walaupun fa'ilnya itu isim jamak mudzakkar, fiilnya tetap mufrad mudzakkar ghaib. Paham? Nah, sekarang kita lihat yang di bawahnya. Sekarang kita lihat yang di bawahnya. Lihat di sini. Zahabat muslimatun. Nah, zahabat muslimatun. Nah, di sini fiil zahabat fiil madhi mufrad muannas ghaibah. Mufrad muannas satu orang, perempuan, orang ketiga. Nah, lihat di sini. Muslimat isim jamak banyak muannas, maka bila fa'ilnya bentuknya walaupun isim jamak jumlahnya banyak dan dia perempuan, maka fi'ilnya cukup mufrad satu tapi perempuan, mufrad muannas ghaibah. Paham? Nah, ini kalau fiilnya duluan sama kayak yang di atas.
Kalau muslimatnya di luar, ya, al muslimatu zahabat, salah. Salah. Al muslimatu zahabna, itu baru betul. Nah, ini belum masuk sampai ke bahasan kita. Maka perlu Ustaz ingatkan dulu. Kalau fiilnya duluan maka kaidahnya begini, tapi kalau pelakunya duluan, kalau fa'ilnya didepankan, maka fiilnya nggak boleh lagi begini. Paham antum? Ya, baik. Lanjut ya, nomor 7. Kita lihat masih ada waktu nggak ya? Baik. Ini sepertinya akan dilanjutkan di pembahasan yang selanjutnya ya. Bila antum mengalami kesusahan untuk memahami apa yang udah Ustadz ajarkan hari ini, silakan hubungi Ustadz melalui nomor pribadi Ustadz ya. Mudah-mudahan yang Ustadz ajarkan hari ini antum bisa pahami dengan baik ya. Saya tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.